Yesus. Haleluya, satu jiwa terselamatkan, surga bersuka cita, amin. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Pagi ini kita dihantarkan dengan video pelayanan kemarin di Oimova. Bukti bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan terus mengikuti kita. Dan hasilnya Tuhan mendatangkan jiwa-jiwa untuk datang menyembah dan memuji Dia. Setiap detik, setiap waktu Tuhan ada bersama dengan kami. Dan biarlah pagi ini kami mau bawa semua pujian kami yang terbaik bagi Engkau Yesus. Kami mau bawa sembah kami yang paling mulia bagi Engkau Tuhan. Ini setiap hati kami. Ini setiap syukur kami. Kami sungguh kagum akan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mari bawa sembah kami bagi Dia. You are Alpha and Omega. We worship You, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega, Lord. You are Alpha and Omega. We worship You, our Lord. You are worthy to be praised. We give You all the glory. We worship You, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship You, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship You, our Lord.
yang terbaik bagimu. Glory, glory bagimu, Yesus. Namamu berkuasa. Glory, Hosana, yang terbaik bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, we give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Mari kita semua bangkit berdiri bersama. Mari nyanyikan pujian ini. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all. Yes. The glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Yes, Lord, we're worthy. You give me all. Your love is powerful. Your mercy, we praise. We give you praise. We worship you. Glory, glory to God, Lord. Haleluya. Ini pujian kami, ini sembah kami, ini hormat kami. Yang terbaik bagimu, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik hanya bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Yesus Allah kami, Kau Raja kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Glory, glory, hallelujah. Glory.
Glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu, glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu. Mari deklarasikan dia. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu, haleluya, haleluya, pujimu, haleluya, pujimu, haleluya, haleluya Yesus. Bapak Nathan Umbu ada di depan untuk berdoa membuka ibadah kami pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, kami menikmati pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu. Kami bersyukur di saat kami sakit, Tuhan jamah dan pulihkan kami. Waktu kami putus asa, Tuhan beri kami pengharapan yang baru. Waktu semua pintu tertutup, ada pintu yang dibukakan oleh Tuhan, dan kami jalan dalam jalan kemenangan bersama dengan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bisa bilang terima kasih sama Tuhan. Kalau kami sedang ada dan berdiri di hadapan Tuhan ini rahmat yang turun dari salib, kasih karunia yang tak terperi, dan bagimu segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami mau terus Tuhan Yesus mempermuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Bekerja dari awal sampai tamatnya ibadah ini Tuhan. Biar kami semua dengan penuh sukacita mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua intervensi yang tidak bersumber dari Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu di sini Tuhan, seperti apa yang sedang berlangsung di sorga. Mulai dari altar sampai kepada tiap kursi, lawat kami, biar Tuhan yang dipermuliakan. Beri demikian Tuhan, kami tabiskan kebaktian raya pagi ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua yang percaya mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari kita berikan salam ke samping kiri kanan kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan setia. Biar kami terus bersuka cita bagi Tuhan.
kembali jemaat Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Kepada yang bertugas kami silahkan. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapa kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Bapa memberkati persembahan kami ini Bapa, agar dapat digunakan bagi pelayanan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kesesakan Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amatku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku.
Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhanku. Engkau yang membebaskan, Engkau yang menyelamatkan. Engkau yang selalu peduli kami. Engkau sangat mengasihi orang berdosa, tetapi tidak mencintai dosa. Engkau ajaib-ajaib dalam kehidupan kami semua. Engkau Allah yang hidup, yang memelihara dan melindungi kami semua sepanjang minggu yang baru kami lewati. Terima kasih Tuhan Yesus, biar hati kami terbuka buat sabda-Mu. Roh Allah bantu kami, supaya kami bisa menangkap kebenaran dan melakukannya. Sebab hidup ini, ketika hanya mendengar dan tidak melakukan firman Allah, kekristenan kami adalah kekristenan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan artinya. Sampai kepada akhir hidup ini, kami tidak menuju ke sorga, tapi kepada penghukuman yang kekal. Biar setiap kami hadir dalam kebaktian, kami penuh ketulusan, kejujuran, keterbukaan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan dapat melakukan sesuatu bagi kehidupan masa depan kami mulai dari sekarang. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Beri dulu sanjungan terbaik bagi Tuhan. Barangkali sekarang bisa pegang tangan sebentar dengan saudara yang di sebelah. Atau falungku. Atau begini. Iya. Kalau orang Chinese, kalau begini ini dapat ampau. Kalau semua begini dapat ampau. Kalau begini di hadapan Tuhan, ampaunya dari sorga. Ada amin. Berikan dulu sanjungan terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk. Pagi ini saya mau menyampaikan sebuah subtema, jangan takut karena kemunafikan dan kejahatan pasti dikalahkan. Sebelum saya khotbah, saya minta multimedia kembali tayang dulu OMOFA punya, supaya Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa lihat. Mereka datang dengan tidak munafik. Masih mama siri, saudara lihat mereka pun gigi-gigi semua hitam ya. Bibir-bibir semua merah. Tapi baru saja menyanyikan nyanyian Lais Maneka. Mereka sudah meratap, belum khotbah, mereka sudah menangis, mereka sudah menyerahkan hidup buat Tuhan. Kadang-kadang kita datang dengan bibir berisi, ya, dengan rupa bagus, tapi kadang-kadang penuh kepalsuan. Ini tidak palsu, masih ada di dalam keadaan seperti itu, tapi mereka datang pada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudara, biar kita doakan mereka yang ada di sana. Mereka belum ada gedung gereja, tapi fondasi mereka sudah kerja begitu cepat, sudah selesai ukuran 10 kali 25. Jadi tinggal saja kita bantu untuk cor tiang-tiangnya, lalu pasang kap atapnya. Jadi memerlukan sekitar 300-an juta rupiah untuk itu. Dan kita percaya bahwa kita bisa melakukannya. Ini 1.000 orang lebih dari Gemit bergabung ke dalam gereja sidang jemaat Allah. Dengan pendetanya sekaligus Saudara
nanti lihat, ini pendetanya. Pendetanya adalah seorang sarjana dan seorang pasca sarjana dan pasca sarjana. Kalau saudara lihat, mereka punya kehidupan masih asli begitu. Tapi waktu Roh Kudus jamah, mereka mulai menangis, meratap. Ya. Belum bicara tentang bagaimana menyembah, belum bicara bagaimana harus tinggalkan minuman keras, sopi, mama siri dan lain-lain. Mereka sudah omong sendiri di sana. Kita mulai gosok gigi sekarang ya, pelan-pelan. Kita mulai perbaiki diri kita kalau kita sudah ada di dalam GSCA. Ini penanaman setelah pasang stola, penanaman memancang tiang nama gereja. Gereja GSJA Elim Kenam Oemova. Saya bermaksud, berikan dulu sanjungan terbaik bagi Tuhan. Saya bermaksud ini ditayangkan supaya kalau bisa ada waktu, tak usah bilang sama Bapak Gembala, bilang mau pergi. Tiba-tiba saudara pergi saja lihat-lihat mereka di sana. Lalu Bapak Ibu akan ketemu keaslian mereka di sana. Dan bagaimana hati mereka terbuka untuk transformasi. Bagaimana hati mereka terbuka untuk perubahan. Bagaimana hati mereka terbuka untuk sebuah pembaharuan. Ini sudah saatnya Tuhan membangkitkan orang-orang yang terkebelakang menjadi terdepan. Dan jangan sampai kita yang sudah terdepan mundur ke belakang. Baik, saya akan membaca satu bacaan. Bagaimana kelompok munafik yang jahat itu datang pada Tuhan Yesus. Yohanes 8 mulai ayat 2 saya baca. Pagi-pagi benar, maksudnya Yesus berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Saya berikan sedikit keterangan. Ini mereka datang dengan penuh kemunafikan dan kepalsuan. Mereka memposisikan diri mereka sebagai orang baik. Mereka membawa seorang perempuan yang didapati menurut mereka sedang berbuat zina. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Itu sebabnya saya bilang mereka datang kepada Tuhan penuh kemunafikan dan kejahatan. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, menyalahkan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri. Lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa,
Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus omong begitu karena Yesus Tuhan tahu ini semua yang datang ini munafik, penuh kejahatan. Dan mereka sendiri adalah orang yang sebenarnya ada di dalam dosa persinahan. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Ingat, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Go and no sin. Go and sin no more." Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Mereka bawa perempuan ini tanpa laki-laki yang berzina dengan dia. Ini pertanyaan yang besar. Tapi sebelum saya memberikan keterangan itu, Yesus pagi-pagi ke bait Allah. Tujuannya beribadah, tujuannya menyembah, tujuannya mengajar. Pagi-pagi pergi ke bait Allah, sudah dihadapkan dengan masalah. Ini bukan pergi ke pasar, ini bukan pergi ke kantor, ini bukan pergi ke buka toko atau kios atau buka restoran atau buka bidang usaha sekuler. Pagi-pagi menuju bait Allah sudah diperhadapkan dengan masalah yang besar. Masalah itu yang tadi kita sudah baca, tapi saya baca ulang lagi. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah untuk ajar orang, untuk melakukan yang baik. Tapi diperhadapkan dengan masalah. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan berpikir bahwa kalau datang ke gereja tidak diperhadapkan dengan masalah. Tuhan Yesus saja datang di bait Allah langsung diperhadapkan dengan masalah. Jadi kalau saudara mau datang ke gereja atau datang di gereja lalu ada masalah, orang di sampingmu kurang bersahabat, atau orang di sampingmu Anda sedang, Bapak Ibu sedang serius, tapi dia sedang serius lihat Facebook dan lihat WhatsApp, lalu menjengkelkan saudara. Ingat, Yesus ke bait Allah ada masalah. Saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya datang di sini pasti ada masalah, ada pergumulan. Jadi apa yang terjadi ini sebenarnya mau kasih tahu sama kita bahwa masalah ada di sekeliling kita. Jesus this morning to the temple was faced, berhadapan with a problem, dengan persoalan. Seperti apa yang dikatakan, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka rencana mulia hadir di bait Allah. Bapak Ibu juga dan saya rencana mulia datang di bait Allah. Tapi ingat bahwa iblis selalu mengikuti kita, karena iblis tidak mau tahu di ruang gereja kah, bukan di dalam gereja kah, waktu saudara berdoa kah, tidak berdoa kah, saudara sedang serius mau melakukan sesuatu yang baik, iblis tidak mau tahu itu, tapi selalu perhadapkan kita dengan masalah. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ini masalah.
Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Jadi mereka datang pada Yesus ini penuh kemunafikan, penuh kejahatan, dan ingin menjerat Yesus dan menjadi batu sandungan, dan juga melakukan sesuatu yang penuh kepalsuan dan kemunafikan. Kenapa saya bilang begitu? Pada umumnya saya ingat Ibu Esther Kando, seorang Katolik yang kira-kira 45 tahun atau 50 tahun yang lalu saya bertemu mereka di Jakarta, lalu mereka minta saya nginap di rumah mereka. Lalu tiap pagi orang Katolik ini, Katolik yang keras mereka itu, Pak Alex Kando dan Ibu Esther Kando. Mereka bilang, "Bung John, baca firman Tuhan buat kita." Lalu saya baca selesai, dia bilang, "Tolong terangkan buat kita." Itu berpuluh-puluh kali selama beberapa banyak tahun, tiap kali saya keluar menginjil, saya singgah di Jakarta pasti nginap di rumah mereka di Kebayoran Baru, di Blok M. Dan akhirnya mereka menjadi orang yang terima Yesus, ikut Yesus, menyerahkan diri, dibaptis, lalu menjadi penginjil sampai hari ini. Dan satu waktu kita datang ke Kupang, dia berkhotbah di gereja kita waktu masih gereja kecil di bawah. Dan saya ingat satu kalimat, karena dia berulang-ulang kali diminta untuk menjadi bintang dalam produk parfum-parfum Eropa yang mahal, bedak-bedak yang mahal dari Eropa dan Amerika, tapi dia menolak waktu dia sudah bertobat. Lalu dia menyampaikan di sini, dia bilang dalam gereja, dia khotbah, dia bilang, ketika perempuan makin cantik, 95% di antara mereka makin murah. Kami terkejut, selesai kebaktian kami tanya, kebetulan itu waktu dia nginap di rumah, dia tinggal dengan kami di rumah. Kami tanya, "Kenapa Ibu Esther omong gitu?" "Iya kan saya di Jakarta, saya tahu. Makin cantik makin murah. Diri dijual murah-murah. Jadi saya tahu. Saya kenal. Saya memahami itu." Nah, kira-kira perempuan yang dibawa ini pasti cantik dong. Sehingga dia menjadi murah, yaitu menjadi pelacur. Lalu kenapa sampai perempuan yang cantik ini jadi pelacur? Kita bisa menjawab sendiri ya. Kemungkinan dua faktor. Persoalan ekonomi atau yang kedua, karena memang nalurinya ingin berbuat zina. Lalu kenapa sampai perempuan ini saja yang dibawa? Dalam analisis teologis, ketika dia ditangkap berbuat zina dengan laki-laki ini, peraturan firman Allah, saya baca dulu ini. Di dalam Imamat 20 ayat 10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Pertanyaannya, kenapa laki-lakinya tidak dibawa? Analisis teologisnya begini. Karena perempuan ini perempuan cantik, dan ternyata orang-orang yang bawa ini
Kemungkinan mereka juga pernah menjadi orang yang menggoda perempuan ini, atau ingin berbuat zina dengan perempuan ini tapi belum terlaksana. Kebetulan salah satu laki-laki di antara mereka mungkin lebih pintar membujuk perempuan itu atau mendatangi perempuan itu, ditangkap. Berbuat zina lalu ditangkap. Lalu waktu ditangkap laki-lakinya mau dibawa karena peraturan Tauratnya seperti itu, dua-dua mesti dihukum mati, dilontari dengan batu sampai mati. Laki-laki ini bilang begini, kalau kamu bawa saya akan bongkar bahwa kamu juga pernah datang bujuk perempuan ini. Itu sebabnya mereka ini tidak berani bawa laki-laki ini, bawa saja perempuannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan kepada mereka, kalau kamu tidak berbuat dosa, pertama kali angkat batu, lontari perempuan itu. Karena Tuhan Yesus sudah tahu bahwa sebenarnya mereka semua ini peminat terhadap perempuan itu. Tapi kebetulan bukan mereka yang tertangkap. Orang lain dan orang lain itu mengancam, kalau saya di bawah, saya bongkar. Bahwa kamu juga dan kamu semua habis. Jadi mereka tidak bawa laki-laki itu karena ada ancaman. Ada tindakan yang keras dari laki-laki itu untuk membongkar, bobrok mereka. Sekalipun mereka tidak bawa laki-laki itu, Yesus Tuhan Maha Tahu. Maka itu Tuhan bilang, kalau kamu tidak berbuat dosa, silakan kamu pertama ambil batu lempar sama dia. Sebab sekalipun mereka belum berbuat zina, tapi catatan Injil Matius berkata, ketika kamu melihat seorang perempuan dan hati kamu tergerak, kamu sudah berzina. Itu sebabnya saya bilang, kedatangan mereka ini penuh kemunafikan dan kepalsuan. Sebenarnya dua-dua mesti datang. Tapi hanya bawa perempuan, karena perempuan dalam pandangan Yudaisme adalah manusia kelas 3, kelas 2, atau manusia yang tidak terlalu dianggap. Seperti lihat saja 13 anak Yakub, Dina tidak dianggap, tidak ditulis, tidak masuk dalam cerita 12 anak Yakub. Padahal ada satu anak perempuan namanya Dina. Karena itu sudah kebiasaan dalam bangsa Yudaisme itu. Orang perempuan kurang masuk dalam perhitungan. Artinya kelas bawah. Jadi mereka anggap remeh, bawa saja perempuan. Kalau bawa laki-lakinya kita hancur semua. Menghadapi salah, Yesus membungkuk lalu menulis di tanah. Facing problem, Jesus stopped down and wrote on the ground with his finger. Jadi menghadapi masalah ini, Tuhan Yesus membungkuk, tunduk, lalu tulis di tanah. Banyak orang bertanya, kenapa Tuhan Yesus tulis di tanah? Apa yang Tuhan Yesus tulis? Penulisan yang pertama, first writing, sesuai ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Jesus stopped down and wrote on the ground, on dust, with his finger, dengan jari. Dia catat. Ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, mendesak Yesus, memaksa Yesus, ia pun bangkit berdiri, berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama
melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu second writing, penulisan yang kedua di tanah. Yesus bungkuk lagi, ayat 8, tulis di atas debu di tanah. Di dalam pemahaman teologis dan pemeriksaan kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya yang Yesus tulis di tanah itu, setelah Tuhan Yesus tulis pertama, lalu dia bilang karena mereka mendesak dia, supaya mereka lempar dia, perempuan itu dengan batu supaya mati. Yesus bangun berdiri dan berkata, siapa yang tidak berdosa? Pertama ambil batu lempar sama. Who is all of you have not seen the first take stone and stone this woman. Siapa yang tidak berdosa? Pertama, ambil batu, lempar perempuan itu. Lalu Yesus bungkuk kembali, tulis di tanah. Dan sekali lagi, kembali kepada kebiasaan bangsa Yudaisme. Seorang yang berbuat zina laki-laki dan perempuan itu diperhadapkan kepada imam besar untuk dijatuhi hukuman, yaitu dilontari dengan batu. Nah, sebelum imam besar itu tulis nama orang itu yang berbuat zina di tanah, di atas abu, mereka belum bisa lempar dengan batu. Ketika tulis namanya di tanah, itu bermakna orang ini mesti pulang ke tanah. Dia cepat berlalu karena tulis di atas debu, sebentar akan lenyap. Waktu imam besar tulis begitu, langsung mereka lontari dia dengan batu. Karena makna tulis di tanah itu berarti orang ini mesti mati, segera pulang ke tanah. Dan orang ini segera lenyap. Karena angin tiup, debu itu menutup tulisan itu atau menghapuskan tulisan itu. Nah, sekarang Yesus imam besar. Bukan imam Yudaisme, imam besar yang tulis di tanah. Tulis apa? Tulis yang bawa perempuan ini. Semua punya nama, punya umur. Semua punya nama, semua punya umur di atas tanah, di atas debu. Itu sebabnya waktu Yesus berdiri, tidak ada orang. Mereka ketakutan karena nama mereka yang ditulis. Artinya mereka segera ditumpas. Artinya mereka segera kembali ke tanah. Karena itu budaya. Tiap orang berbuat zina dibawa di imam besar orang Yahudi. Lalu kalau dia sudah tulis di tanah nama orang itu, langsung mati. Jadi mana daripada tulis di tanah itu artinya kembali ke tanah, segera lenyap. Nah sekarang yang tulis adalah imam besar. Menurut catatan Ibrani, Yesus adalah imam besar kita. Dia sudah tulis di tanah. Mereka semua dari tua sampai muda baca. Nah beta pun nama, nah beta pun nama, nah beta punya nama, nah beta. Karena dia sudah ngomong, kalau kamu tidak berdosa, angkat batu lebih pertama, lempar orang itu. Tuhan tahu, semua ini pernah ganggu perempuan itu. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri. Dan perempuan itu lalu dia berkata, ingat ya, kamu sudah berbuat zina, saya tidak menghukum kamu.
pulang dan jangan berbuat lagi. Apa sih tulisan di atas tanah itu sehingga semua lari tinggalkan perempuan itu? Dan Tuhan Yesus adalah setiap nama dari mereka dan dosa-dosa mereka. Yesus tulis di tanah. Yang punya makna segera pulang ke tanah. Artinya segera mati lu. Mulai dari yang tua sampai yang muda. Karena sebelumnya Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-7 yang tadi kita sudah baca. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Mereka semua tahu. Mereka semua tertuduh. Mereka semua punya jantung berdebar-debar. Karena mereka memang ada dalam dosa juga. Nama mereka ditulis. Artinya mereka yang harus dilontari dengan batu sampai mati. Mereka segera kembali ke tanah. Mereka segera lenyap. Their name already Lord Jesus Christ wrote on the dust. On the earth, nama mereka dan dosa mereka yang Tuhan Yesus tulis di atas tanah. Itu sebabnya tua muda ketakutan, lari semua sebab itu hukum. Itu peraturan. Sebab itu subtema kita, kemunafikan dan kejahatan yang berpapasan dan berhadapan dengan Tuhan akan sirna dan akan lenyap. Jangan takut. Meskipun saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya datang ke bait Allah diperhadapkan, bertemu dengan masalah. Jangan takut. Pandang kepada Dia yang berkata, kalau engkau sudah bertobat, engkau sudah sadar, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Tulisan di tanah itu berarti cepat terhapus dari pandangan manusia. Write on the land or dust, it means quickly erase from view. Cepat terhapus dari pandangan. Dan yang kedua, cepat atau segera dibinasakan dan kembali kepada tanah. Quickly, immediately. Destroy it and return to the ground or dust. Cepat kembali. Nah, apa yang ditulis di dalam Yeremia 17 ayat 13. Dia berkata begini, ya pengharapan Israel, Tuhan semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Tapi di dalam bahasa Inggris dia bilang, those who depart from me shall be written in the earth. Siapa yang meninggalkan aku, namanya akan ditulis di dalam tanah. Siapa yang munafik dan penuh kejahatan, namanya tertulis di dalam tanah. Jadi waktu Yesus tulis nama mereka, mereka ingat Yeremia 17 ayat 13. Mereka orang berdosa, orang jahat, sekarang namanya tertulis dalam tanah. Yang berarti mereka meninggalkan sumber air hidup, yaitu Tuhan. Sekalipun mereka datang menghadap Tuhan dengan mempersalahkan orang lain, padahal mereka sendiri memposisikan diri sebagai kelompok munafik yang penuh dengan kejahatan. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bersikap polos, tulus, lurus, dan bagus di hadapan Tuhan.
Sekalipun barangkali kita belum sungguh-sungguh bertobat seperti orang di Oemova. Sekalipun mereka pun bibir masih penuh sirip pinang, mabok, saya pegang tangan dengan beberapa bapak, jarak setengah meter saya sudah rasa di pembau sopi. Tapi waktu kita mulai nyanyi, dengar firman Tuhan, mereka mulai menangis, meratap. Mereka tulus. Keberadaan mereka tidak ada kemunafikan dan tidak ada kepalsuan dan tidak ada pikiran yang buruk. Mereka rindu perubahan. They need changes in their life. Mereka ingin sebuah perubahan dalam kehidupan mereka. Kepalsuan, kemunafikan, dan kejahatan akan sirna. Akan terbongkar ketika kita coba memolesnya seperti kelompok orang ini. Coba memoles dengan memposisikan diri sebagai orang paling baik. Dan Yesus bilang, kalau kamu tidak berdosa, kamu pertama ambil batu dan lempar orang itu. Laki-laki yang tidak dibawa dengan perempuan ini sudah mengancam mereka lebih dahulu. Kalau kamu bawa saya akan bongkar bahwa kamu juga pernah datang ke rumah perempuan ini. Itu sebab mereka tidak berani bawa laki-laki, bawa perempuan saja. Sampai kepada Yesus, Yesus bilang, kalau tidak berdosa, angkat tangan, angkat batu. Pertama angkat batu dan lempar orang itu. Karena itu, mari kita di minggu pagi ini, kita periksa keadaan kita. Apakah kita datang dengan penuh ketulusan, keterbukaan dengan apa adanya. Please you come to the Lord what you are. Datang kepada Tuhan sebagaimana kita ada. Tak usah poles-poles. Karena dia lebih tahu. Who are you? Siapa saudara dan saya? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, dalam keadaan dosa, kekejian, kecemaran, Dia membawa kami keluar dari sana. Dia menyertai kita dengan membawa kami ke dalam kelepasan. Seperti kepada perempuan ini. Engkau ada dalam lembah kekelaman, persinahan.
Kini aku tuntun engkau dengan perkataan, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman. Sebuah jaminan iman buat kita. Dia akan berkata, aku memberikan kepadamu way out. Back to your home and no sin more. Pulanglah ke rumahmu dan jangan berbuat dosa lagi. That is the deliverance from the God. Inilah kelepasan dari pihak Tuhan. Tapi the hypocrisy and bad heart they cannot get deliverance from the God. Tapi orang munafik, orang yang jahat, mereka tidak mengalami kelepasan dari Tuhan. Mereka lari karena mereka tahu mereka terikat dengan dosa yang berat, kemunafikan dan kejahatan. High priest, Pharisees, all of them left Jesus and the women. Ahli-ahli Taurat, Farisi, Saduki, lari kasih tinggal Yesus dan perempuan itu. Karena mereka tidak mau dosa mereka diobrak-abrik. Kemunafikan dan kepalsuan susah mendapatkan kelepasan. Tetapi subtema kita berkata, itu semua akan sirna, kalah di depan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan itu gembala baik. Dia tuntun kita keluar dari kekelaman menuju kepada kelepasan. Dan dia baringkan kita di tempat aman dan tentram. Perempuan ini juga dari tempat yang mengerikan masuk ke tempat aman dan tentram. Pulang dan jangan. No more sin. Jangan berbuat dosa lagi. Dia memberi kami tempat aman. Kita nyanyi sekali lagi nyanyian ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu, pesan pagi ini. Message this morning. Come to the Lord like who you are. Datang kepada Tuhan sebagaimana saudara berada. Honest to the Lord. Tulus dan jujur kepada Tuhan. Ini saya. Tuhan pasti memberkatimu dan berkata,
You get blessing and be blessed. Engkau mendapat berkat dan diberkati. Seperti perempuan ini dapat berkat dan diberkati. Kelepasan, pembebasan, keleluasaan untuk bergairah kembali dengan Tuhan. Bapak Ibu boleh angkat tangan bersama gembalamu dan mari kami berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Dan engkau tahu sebelum kami omong sesuatu, you know everything in our heart and in our mind before we speak, before we say anything, before we talk anything to you. Already you know our heart, our mind and our soul, what must we speak. Sebelum kami katakan sesuatu dari hati, dari jiwa, dari pikiran kami, engkau sudah lebih tahu keberadaan kami. Dan kami mau keberadaan kami pagi ini sebagaimana kami ada, dengan penuh keterbukaan dan ketulusan. Kami tidak ingin memposisikan diri kami seperti Farisi Saduki yang coba mempersalahkan orang lain, tapi mereka datang dengan penuh kepalsuan dan kemunafikan karena mereka sendiri ada di dalam kegiatan dosa itu. Dan ketika mereka tidak ingin mendapatkan kelepasan, mereka pun pergi. Tuhan tolong supaya semua kami mendapatkan kemerdekaan, kelepasan dan menjadi orang yang jauh lebih baik dari hari kemarin, dari hari ini, pada masa depan kami. Kami jadi berkat dalam rumah tangga kami, dalam aktivitas dan pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam sepak terjang kami, dalam pergaulan kami, supaya orang akan melihat from our church have light to shine every people. Dari persekutuan gereja kami akan muncul terang menerangi setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan kebenaran ini di hidup kami, dan setiap kami Engkau dengar doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Berikan sanjungan terbaik, 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 terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan persembahan yang kedua, dan yang melayani kami silakan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Firman yang begitu indah Tuhan. Biarnya itu masuk di dalam hati kami untuk kami melakukan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan memberi persembahan kami yang kedua. Engkau berkati semua tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Amin. Baik, sambil memberi, mendengar beberapa pemberitahuan. Kebaktian kunjungan hari Rabu di jalur 40 agak sedikit jauh ke sana, di rumah Bapak Tenaus, Aris Tenaus, hari Rabu jam 5 sore. Lalu hari Jumatnya di rumah Bapak Sony di Tuak Lobang, jalan masuk ke rumahnya Acie di dekat Sitarda sana, jalan masuk ke dalam sedikit ke sebelah ke rumahnya
Acie pengrumah yang di depan Sitarda masuk ke dalam. Di rumah Pak Sony. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk pembangunan gereja dan misi, saudara sekali lagi sekecil apapun uang saudara isi di amplop, lalu tulis ini untuk pembangunan, ini untuk misi. Biar kita semua bergandengan tangan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan sebelum Tuhan panggil kita pulang. Selagi masih ada kesempatan, kita lakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan dan bagi Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang mau mempersembahkan anaknya supaya segera datang ke depan. Bapak Ibu yang mau mempersembahkan anaknya segera datang ke depan. Dalam gereja ini tidak membaptis anak kecil. Jadi dalam gereja ini tidak ada baptisan anak kecil. Karena Matius 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15, Markus 10 ayat 13 sampai 16, Lukas 18 ayat 15 sampai 17, itu jelas kepada kita firman Allah berkata begini. Saya baca dari Injil Matius, supaya kita jangan salah, supaya kita jangan melawan Tuhan, supaya kita jangan berkonfrontasi dengan Tuhan. Banyak gereja tidak sadar melawan Tuhan, berkonfrontasi dengan Tuhan, bertentangan dengan Tuhan. Begini Matius, saya baca dari 3 Injil sinoptik ini, saya baca pada Injil Matius. Bunyinya sama dari 3 Injil itu. Ayat 13, pasal 19 dari Injil Matius. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Dengar baik-baik itu. Mereka bawa anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka. Bukan fiti air atas mereka, bukan percik air. Adakah? Oh bagus di situ. Jadi bukan percik air. Tapi Tuhan Yesus tumpang tangan memberkati ya. Dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memerai orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia, maksudnya Yesus, meletakkan tangannya atas mereka tidak percik air. Dan kemudian ia berangkat dari situ. Dari kebenaran firman Tuhan ini, maka gereja ini tidak membaptis anak kecil. Karena waktu membaptis anak kecil, sebenarnya kita bilang, Tuhan lu omong kosong, beta lebih suka beta pakai beta pendapat. Padahal Tuhan bilang tidak, bahwa datang saya berkati, saya doakan, bukan percik air. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita di hari-hari terakhir ini kita taat belajar, baca Alkitab supaya makin hari kita makin mengerti. Jangan kita ikut tradisi gereja dan bukan ikut tradisi Tuhan Yesus. Bukan ikut firman Allah. Ada 2 pertanyaan buat Bapak dan Ibu daripada anak Salomita ya. Salomita Anastasia. Iya, Afi. Ada 2 pertanyaan yang Bapak Ibu mesti jawab di hadapan Tuhan dan di hadapan Kadim dan di hadapan jemaat. Apakah Bapak dan Ibu mau berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat dan Kadim, bahwa anak perempuan Salomita Anastasia Afi akan dididik dalam pengenalan akan Tuhan,
dan mengasihi Tuhan Yesus mulai dari sekarang? Apakah jawab Bapak dan Ibu? Yang kedua, apakah Bapak dan Ibu mau berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan sidang jemaat dan Kadin, bahwa anak perempuan Salomita Hanastasia Afi akan menjadi bagian doa dari Bapak dan Ibu selama hidup, agar anak ini bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Apakah jawab Bapak dan Ibu? Dengan demikian tidak ada rintangan buat anak perempuan Salomita Anastasia Api untuk dipersembahkan, tidak ada rintangan. Mari kita bangkit berdiri semua, kita nyanyi hamba memuji kebesaran-Nya. Seorang anak perempuan Salomita Anastasia Api bersama ayah dan ibunya datang di hadapan Tuhan dengan penuh kesadaran bahwa anak ini pemberian-Mu. Mereka dipercayai untuk mengasuhnya, tapi Engkaulah yang melindungi, memelihara, karena Engkaulah pemiliknya. Kami datang di hadapan-Mu, dan sebelum hamba sebagai imam kadim memberkatinya, Tuhan Yesus Trinitas Agung, ulurkan tangan-Mu dan memberkati anak perempuan ini, sehingga anak ini diberkati, bertumbuh di dalam Engkau, dan ia setia di dalam Engkau setelah menjadi dewasa. Terima kasih Tuhan. Persembahan dan pemberkatan atas anak perempuan Salomita Anastasia Api berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan biar ia terpelihara sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah melakukan persembahan dan pemberkatan ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini? Bila ada tolong angkat tangan. Ada 1, 2. Silakan berdiri sebentar. Baik, kalau diberikan mic kasih tahu nama dan alamat. Nama? Nama saya Peter Sonade. Alamat dari Rote. Alamat di Rote. Ya. Iya, jadi tadi baru datang atau dari kemarin? Datang kemarin. Kemarin, selamat datang. Peter, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Iya. Nama? Nama saya Miha Israel Arariwu, alamat Fonten. Nama siapa? Miha Israel Arariwu, alamat Fonten. Mi Miha Israel Arariwu. Mia Israel di Fantin tinggal. Ya, Pak. Baik, selamat datang, Tuhan memberkati. Kedua saudara yang baru pertama kali datang jangan merasa asing di sini ya. Kita bersaudara dalam Tuhan Yesus. Fam berbeda, marga berbeda, keluarga berbeda, suku berbeda, tapi Tuhan Yesus satu saja. Dan kita semua percaya Tuhan Yesus, kita bersaudara. Jadi jangan merasa asing di sini.
Kalau diberikan kartu tamu, isi dengan baik dan segera kembalikan pada kami. Dan kami berharap bahwa ini permulaan Anda datang dan kami mendoakan supaya Anda rindu dan suka bersekutu bersama-sama dengan kami. Sekali lagi, jangan lupa isi kartu tamu dan segera kembalikan pada kami. Dan sebentar kedua saudara diminta berdiri di depan di sini. Kami akan doakan saudara berdua agar Tuhan selalu menyertai, memberkati dan memelihara Anda berdua. Kalau ada yang berhari ulang tahun yang ingin didoakan bisa berdiri di sebelah sini. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi Presley Blessing. Bless you, the Lord will keep you, the Lord will make his face to shine upon you, the Lord will bless you, the Lord will keep you, and be gracious unto you, the Lord will bless you, the Lord will keep you. The Lord will make his face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. And he will give you peace. And he will give you peace. Kami berdoa buat kedua saudara kami yang baru pertama kali mereka hadir dalam kebaktian ini. Kami taruh mereka dalam tangan-Mu. Kami minta Tuhan menyertai mereka dan beri mereka tinggal setia kepada Tuhan. Dan masa depan mereka kami juga percayakan ke dalam tangan Tuhan. Semua rencana-rencana mereka yang benar di hadapan-Mu, Engkau buat itu jadi kenyataan. Ikat mereka kuat bersama kami semua dalam kasih-Mu, sehingga kami bersatu di dalam Engkau sampai Maranatha. Dan biar ini permulaan kehadiran mereka sebagai sebuah komitmen untuk mereka juga mau bersekutu bersama-sama dengan kami.
Kami taruh mereka dalam tangan-Mu. Jadikan mereka berkat dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh sidang jemaat dalam usaha pekerjaan Engkau berkati. Yang belum punya pekerjaan, Tuhan buka pekerjaan bagi mereka. Janda, balu, yatim piatu, duda. Tuhan cukupkan keperluan mereka, dan mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Anak-anak kami dan cucu-cucu kami semua yang sekolah, mulai dari TK, PAUD, sampai tingkat universitas, beri mereka hikmat, akal budi, pengertian, kearifan dalam sekolah, sehingga mereka dapat menyelesaikan dengan baik. Beri mereka cinta Tuhan, cinta orang tua, hormat Tuhan dan hormat orang tua, supaya mereka diberkati di atas bumi ini dengan umur panjang. Kami juga berdoa supaya tiap ayah dan ibu menjadi contoh dan panutan yang baik buat anak-anak mereka, menjadi guru yang baik, pembimbing yang baik, penasihat yang baik, dan penuntun yang baik buat anak cucu, sehingga mereka semua melihat hal yang mulia dan cinta Tuhan. Kami berdoa buat semua penginjil hamba Tuhan, perintis gereja kota, non kota, berkati dan pakai mereka buat pertumbuhan gereja. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami taruh dalam tangan-Mu, presiden dengan kabinet kerjanya, dan juga panglima. Kami juga berdoa buat Kapolri, kami juga berdoa buat anggota DPR pusat, DPR provinsi, kabupaten, kota, supaya semua memiliki hati bagaimana mensejahterakan bangsa dan negara, dan bukan bekerja untuk kepentingan pribadi saja. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, supaya semua kami diikat dalam kasih-Mu sampai Maranatha. Before you going home, may you raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat hatimu dan tanganmu kepada Tuhan. And now receive grace, blessing, gift, love and compassion from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan anugerah, serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta. And from Jesus Christ our Savior. Dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita. And Holy Spirit, Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur, now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu, till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus' name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat ulang tahun, dan selamat datang.